Selamat malam pendengar Radio Bintang, saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap Anda pada malam hari ini berada dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Karena sebentar lagi saya akan mengajak Anda dalam suatu perjalanan petualangan di dalam firman Tuhan. Dan sungguh kalau kita membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kita membacanya dengan hati ingin mencari kebenaran, maka sebenarnya firman Tuhan adalah bagaikan tempat yang penuh dengan hal-hal berharga, bagaikan suatu kitab yang berisikan mutiara-mutiara yang indah-indah, yang berada di sana berkilauan menunggu kita untuk menemukannya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu kita menamakan acara ini Mutiara Kebenaran. Anda berada di stasiun yang tepat, AM 828, bersama dengan saya Dr. Sivan Ansen Leo. Dan kita akan segera masuk ke dalam kitab Imamat. Dalam acara Mutiara Kebenaran, kita menggali kebenaran-kebenaran dalam perjanjian lama. Dan kita sudah sampai pada kitab yang ketiga. Cukup banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk menjelajahi Kejadian, Keluaran, karena itu adalah kitab-kitab yang cukup panjang. 50 pasal untuk Kejadian, 40 pasal untuk Keluaran. Tidak ada satupun kitab perjanjian baru yang sepanjang itu. Kitab Imamat sendiri sebenarnya tidak terlalu panjang, 27 pasal, dan kita sudah lewat pertengahannya. Kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita, Imamat pasal yang ke-18. Kitab yang ditulis oleh Musa ini, kitab yang sering ditakuti oleh banyak pembaca Alkitab, tetapi sekali lagi sebenarnya penuh dengan mutiara-mutiara tadi. Kita sudah membahas banyak di antara mereka. Tema sentral tentang kekudusan Allah. Bagaimana kekudusan Allah menyebabkan manusia tidak bisa dengan serta-merta atau dengan seenaknya mendekati Dia, melainkan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Dosa harus diselesaikan, dan itu digambarkan dengan berbagai korban yang menggambarkan Kristus. Itu digambarkan dengan hari raya pendamaian yang baru saja kita bahas tidak lama, dan dosa digambarkan dengan kenajisan dan kengerian yang begitu hebat, baik itu melalui kusta, baik itu melalui ketidaktahiran pada laki-laki maupun perempuan. Banyak sekali hal yang menggambarkan kekudusan Allah, kenajisan dosa, ya, bagaimana Allah harus didekati dengan perantara yang digambarkan dengan imam, yang semuanya menggambarkan kepada Yesus Kristus. Jadi kitab Imamat bagaikan suatu lukisan yang indah sekali, yang menggambarkan realita. Dan lukisan ini baiklah kita pelajari karena sungguh berguna bagi kita. Nah, kekudusan Allah selain menyebabkan manusia tidak bisa datang kepadanya dengan sembarangan, juga membuat manusia yang adalah milik kepunyaan Allah harus menjadi kudus sebenarnya. Tuhan menuntut orang-orang yang kenal kepada Dia, yang ingin bersahabat dengan Dia, berdamai dengan Dia, ikut dalam karakternya yang kudus itu. Dan itulah yang akan kita bahas di pasal 18 ini. Kita akan melihat bagaimana kekudusan Allah berpengaruh kepada orang-orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, mengakui Allah sebagai sahabatnya apalagi. Dan kita akan melihat salah satu aspek penekanan pada pasal 18 adalah tentang masalah seksual, masalah perkawinan. Dan di dunia kita yang sangat-sangat dalam tanda kutip seksual, sangat istilahnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam topik yang satu ini, maka pasal ini menjadi pasal yang walaupun ditulis lebih dari mungkin 3.000 tahun yang lalu, sekitar 3.500 tahun yang lalu, namun sangat-sangat relevan bagi kita. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut. Bapa di surga, kami minta ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu secara lebih mendalam lagi. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk membaca, merenungkan, dan melakukan Imamat yang akan kami baca ini, kitab Imamat, dan juga perikop-perikop lain yang berhubungan, terutama pasal 18 malam ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami. Sekali lagi melalui radio ini kami dapat belajar kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Amin. Mari kita baca pasal 18 dari Imamat ayat 1 sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka.
Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saudara, sekali lagi kita melihat di sini, di ayat yang pertama Tuhan berbicara kepada Musa. Sudah sering, hampir setiap pasal dimulai dengan heading atau dimulai dengan kata-kata yang sama. Tuhan berbicara kepada Musa atau Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun. Kadang-kadang kepada Musa saja, kadang-kadang kepada Harun juga. Tetapi ini menimbulkan satu poin, walaupun jarang kita bahas mengenai masalah ini, yaitu bahwa betapa tegasnya Alkitab menyatakan bahwa Musa adalah penerima semua wahyu ini. Musa adalah penerimanya, Musa lah yang menuliskannya. Dan ini tentu saja bertentangan keras dengan pandangan Wellhausen, pandangan seorang liberal yang bernama Wellhausen, dipopulerkan oleh dia, yang mengatakan bahwa kitab-kitab Taurat tidak ditulis oleh Musa sebenarnya, hanya mengambil nama Musa saja, tetapi ditulis oleh editor-editor tertentu yang tidak mereka kenal di zaman-zaman yang sangat-sangat belakangan setelah Musa. Bahkan ada yang memberikan zamannya adalah zaman setelah pembuangan. Tetapi itu semua adalah isapan jempol dan mitos-mitos yang tidak memiliki bukti sama sekali. Alkitab sendiri dengan tegas mengatakan bahwa Musa adalah penulisnya. Dan kalau kita membaca kitab Imamat, tidak ada sedikit pun indikasi bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Musa. Hampir setiap pasal dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa atau sejenisnya. Dan ini menegaskan bahwa sungguh Musa lah yang menerima segala pewahyuan itu. Dan di pasal 18 ini Tuhan memberitahukan kepada Musa suatu hal yang sangat penting. Sebenarnya semua di kitab ini sangat penting. Tetapi di sini kita melihat ya, Musa harus menyampaikan kepada orang Israel hal-hal tertentu. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, katanya. Dan satu hal yang menarik di sini, sebelum perintah-perintah itu diberikan, Tuhan mengingatkan mereka, akulah Tuhan Allahmu. Seolah-olah Tuhan ingin menyadarkan orang Israel, Tuhan ingin mengingatkan kepada Musa dan seluruh umat yang dia pimpin, siapa yang sedang berbicara. Musa boleh saja menyampaikan pesan dari orang lain, dan mereka boleh cuek, mereka boleh seenaknya. Tetapi ini adalah pesan dari Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Kadang-kadang kalau kita menerima sebuah pesan, bagaimana respon kita tergantung dari siapa pembawa pesan atau siapa pengirim pesan itu. Kalau kita tahu yang mengirim pesan adalah orang yang tidak penting, orang yang jauh daripada kita, orang yang mungkin tidak begitu kita kenal, atau orang yang menurut kita lemah dan lain sebagainya, maka itu tidak terlalu berpengaruh. Bahkan mungkin kita menunda-nunda mendengarnya. Atau kalaupun kita dengar, oh ya, paling menjadi suatu ketertarikan sementara saja. Tetapi bayangkan kalau kita mendengar suatu pesan dari seorang atasan kita, dari seorang yang sangat berkuasa dalam hidup kita, atau dari seorang presiden, dari seorang raja, tentu kita akan lebih sigap, kita akan lebih pay attention kepada semua itu. Nah, di sini akulah Tuhan Allahmu. Ya. Bahkan ini diulangi lagi nanti di ayatnya yang keempat, di ayatnya yang kelima juga. Tuhan ingin menegaskan siapa dia, mengapa dia berhak untuk memberikan suatu perintah yang sedemikian ini. Mengapa, nanti kita akan baca seluruh pasal 18 ya. Dia memiliki hak dan orang Israel punya kewajiban untuk melakukan segenap apa yang dia perintahkan. Ya, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah pencipta. Ya. Mengapa kita harus taat kepadanya? Karena dia yang menciptakan kita. Kita hidup karena dia. Sementara Anda hidup di dunia ini, Anda berjalan di atas tanah yang dia ciptakan. Anda menghirup udara yang dia berikan. Anda memakan makanan yang dia sediakan. Semua adalah milik dia. Bahkan kita bisa dibilang hanya menumpang di dunia ini saja. Kalau Anda tidak mau taat kepada Tuhan, Anda mau semua orang taat pada Anda, silakan, ciptakanlah alam semesta diri Anda sendiri. Bentuklah bintang-bintang, buatlah satu planet, bentuklah dengan jarimu gunung, lembah, dan laut, ciptakanlah manusia dan segala macam, maka semua orang harus patuh kepadamu kalau engkau adalah pencipta. Tapi jelas manusia tidak dan bukan pencipta dari alam semesta ini. Manusia bisa menciptakan robot, manusia bisa menciptakan yang lain, dan mereka semua harus taat kepada kita. Nah, dengan nada yang sama, maka kita harus taat kepada yang menciptakan kita.
Sekarang Anda mulai sedikit mengerti mengapa banyak orang sangat menolak ide tentang adanya pencipta, mengapa teori evolusi begitu populer, mengapa orang mati-matian walaupun tidak ada bukti sama sekali untuk yang namanya teori evolusi itu. Tidak ada bukti, saya katakan nol ya. Tapi orang tetap memegang teori itu dengan begitu gigih, begitu kuat ya, karena itu suatu agama, saudara, itu suatu iman. Kalau mereka sampai mengakui ada Allah, ada yang menciptakan mereka, maka mereka dalam alam bawah sadar mereka, mereka tahu mereka harus berurusan dengan Allah yang menciptakan mereka itu. Mereka harus taat padanya. Dan manusia, dasar manusia yang hatinya telah penuh dengan dosa adalah pemberontak. Manusia tidak mau. Manusia tidak mau dikekang, manusia ingin bebas. Tetapi kebebasan mereka adalah kebebasan yang terikat dalam dosa. Saudara, ya tentu ini harus kita sadari, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Ini bahkan berlaku dalam skala yang lebih kecil. Seorang anak misalnya, ketika dia masih di rumah orang tuanya, dia masih dependen terhadap mereka, dia diberi makan oleh orang tuanya, dia dibesarkan oleh orang tuanya, dia sekolah dibiayai orang tuanya, dia kemana-mana bergantung pada orang tuanya, maka dia tidak punya hak untuk menentang apa yang orang tuanya tetapkan sebenarnya. Orang tuanya buat aturan bahwa tidak boleh tidur lebih malam dari jam sekian, tidak boleh pergi keluar rumah pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh menonton acara tertentu, tidak boleh melakukan aktivitas tertentu. Maka anak itu tidak boleh dan tidak punya hak untuk menentang apa yang orang tuanya katakan ya. Tetapi seperti kita lihat hari ini, betapa banyak anak-anak yang gagal dalam hal ini, anak-anak yang pemberontak, dan manusia juga telah memberontak kepada Allah. Walaupun dia berseru, "Akulah Tuhan Allahmu, aku yang menciptakan kamu" ya. Dan saudara, coba kita maju lebih lanjut lagi dalam Imamat 18. Nah, karena Tuhan adalah Allah ya, Dia menciptakan kita, dan Dialah yang berkuasa atas kita. Tetapi seluruh dunia, tadi kita sudah lihat, sudah menentang Dia. Manusia telah jatuh dalam dosa, memberontak kepadanya. Dan semakin manusia jauh dari Allah, semakin mereka memberontak kepadanya. Nah, umat Israel yang telah Tuhan keluarkan dari Mesir, Tuhan kumpulkan di Gunung Sinai, Tuhan angkat menjadi umat kesayangannya, Tuhan bikin perjanjian bahwa mereka umatnya dan Dia Allah mereka. Maka umat Israel ini memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Dia. Tadi kita sudah bahas bahwa karena Allah Maha Kudus, maka orang yang berhubungan dengan Allah harus juga mencerminkan kekudusan Allah itu. Nah, coba kita baca ayat 3 di sini. Kalau seseorang mencerminkan kekudusan Allah, sementara dunia di sekelilingnya menentang Allah, memberontak kepada Allah, maka dia pasti akan menjadi berbeda dengan dunia ini. Coba kita baca ayat 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Kemudian dibaca lagi di bawahnya, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Ya. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Ya, dunia yang menentang Allah, dunia itu pasti sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang berdamai dengan Allah ya. Oleh karena itulah dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, suatu ayat yang sangat terkenal sekali, dikatakan di situ, berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini katanya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Yakobus dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Kapankah kita akan sadar bahwa selama dunia bertentangan dengan Allah, selama dunia ini masih memberontak kepada Allah, maka kalau kita mau berdamai dengan Allah, maka kita harus menjadi musuh dunia. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Dan dunia ini dengan segala dosanya akan semakin hancur dan semakin hancur. Dan salah satu dosa yang terhebat di dalam dunia adalah pada zaman ini masalah seksual. Dan seksualitas yang telah Allah berikan sebenarnya kepada manusia telah dicemarkan. Saya katakan bahwa seksualitas adalah suatu hal yang diberikan Allah. Benar, saudara. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dari fakta bahwa Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, berarti Allah yang mendesain segala rangsang seksual, segala organ seksual, dan segala kemungkinan seksual yang ada pada diri manusia. Tetapi kemudian manusia mengacaukan semua itu dan membuatnya menyimpang. Manusia menggunakannya dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di pasal 4 dikatakan di sini, di ayat 4, kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Dia adalah Allah, kita harus ikut. Dan pasal 18 akan membahas secara spesifik dan dengan penekanan yang lebih kepada
topik-topik yang berhubungan dengan seksualitas manusia di sini. Oke, nah, kita akan masuk sekarang. Pertama-tama kita baca dulu ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-17 terlebih dahulu. Ya, pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-6 maksudnya sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki dan atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Oke, ada banyak sekali penyimpangan seksual yang telah terjadi di dunia modern ini, dan sebagian besar diungkapkan di sini dan dipermasalahkan oleh Tuhan. Dan rupanya segala kekacauan seksual yang terjadi di dunia sekarang ini bukanlah barang baru. Barang-barang ini dilakukan oleh orang sejak dahulu kala. Bahkan ini dilakukan oleh orang Mesir, orang Kanaan, sehingga Tuhan secara spesifik mewanti-wanti orang Israel supaya tidak mengikuti cara mereka itu. Jadi tidak ada yang baru. Jangan berkata bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang baru atau incest adalah sesuatu yang baru. Tidak. Banyak dosa-dosa manusia adalah hal-hal yang lama. Kalaupun ekspresinya baru, mungkin karena teknologi, mungkin karena segala kemudahan yang lain, tetapi akar dosa itu tetap sama dan sudah ada sejak dahulu kala. Yang pertama dibahas di sini adalah masalah incest. Incest adalah penyimpangan seksual yang Tuhan larang di ayat-ayat ini dalam Imamat, ya. Dan Tuhan tidak suka ini. Incest itu apa sebenarnya? Incest adalah menikah dengan saudara yang terlalu dekat dengan kita, ya. Atau menikah sesama kerabat sendiri, sesama keluarga sendiri. Dan di sini dari ayat 6 sampai beberapa ayat di bawahnya ada banyak sekali. Dan intinya kita lihat di sini adalah keluarga inti atau keluarga nuklir. Ya, tentu ayat 6 dikatakan jangan menyingkapkan kerabatnya yang terdekat. Sedekat apa tidak boleh. Kalau kita baca secara seksama, sepertinya keluarga inti, keluarga nuklir tidak boleh, tetapi sepupu tidak disebut, ya. Sepupu sepertinya masih boleh di sini. Tidak, sama sekali tidak dilarang masalah sepupu, walaupun nanti kita akan bahas mungkin menikah dengan sepupu pun bukan adalah ide yang terlalu baik, walaupun tidak dilarang di sini. Jadi dari segi religinya, dari segi perintah Tuhan yang tidak boleh dilakukan di sini, ya, antara lain adalah ibu sendiri, ya. Tentu ini berlaku juga dengan ayah sendiri bagi seorang perempuan, ya. Dan saya masih ingat belum lama ketika saya merekam seri atau hari ini di Eropa sana, di Prancis kalau saya tidak salah, ada kabar tentang seorang yang menyekap anaknya sendiri di sebuah rumah, di ruang bawah tanahnya selama belasan tahun, dan bahkan anaknya itu sampai melahirkan cucu bagi dia dari hubungan dia dengan anaknya, dan bahkan cucunya pun mungkin ada yang dijahilinya juga, dan ini memberitahukan kita betapa jahatnya hati manusia dan betapa seksualitas manusia itu bisa sungguh-sungguh dikacaukan, ya. Mengapa Tuhan melarang incest? Sebuah keluarga sebenarnya adalah suatu tempat perlindungan,
suatu tempat di mana kasih ya, dan cinta yang sejati timbul ya. Tetapi karena begitu dekatnya keluarga ya, maka seharusnya cinta dan kasih yang ada di dalamnya berbeda dan bukan cinta seksual, apalagi antara ayah dengan anak atau antara saudara kandung ya. Karena begitu dekatnya keluarga, maka begitu mudah juga ya, penyalahgunaan otoritas orang tua dalam suatu hubungan seksual bisa terjadi ya. Seorang anak ya, tidak punya hak atau tidak punya keberanian, tidak punya kuasa untuk menolak orang tuanya kalau orang tuanya mendekati dia secara seksual. Oleh karena itu Tuhan larang ini dengan sangat keras, saudara. Dan Tuhan tidak perbolehkan ini sama sekali ya. Ini adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan ya. Seharusnya orang tua ya, dia yang melahirkan anak itu, dia yang membesarkannya, dia yang telah dipercayakan untuk mengurus anak itu ya. Dia tidak boleh menyalahgunakan posisinya malah untuk mengambil keuntungan dari anak itu ya. Dan apalagi anak terhadap orang tua, itu lebih parah lagi ya. Oleh karena itu kita baca di sini dunia ya, begitu bertentangan dengan Allah ya. Kita baca juga sebenarnya di Korintus, ini pernah terjadi dalam 1 Korintus pasal 5. Ada seorang di jemaat Korintus, coba kita buka saja 1 Korintus pasal yang ke-5, yang bersalah atas dosa ini dan dia dihukum oleh jemaat. Misalnya di dalam ayatnya yang pertama dari 1 Korintus pasal 5, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa sehingga seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi ini sempat terjadi masalah ini, dan rupanya ini adalah dosa yang cukup jarang sehingga dikatakan tidak terdengar di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sekalipun. Memang ini adalah dosa yang tidak terlalu sering terjadi, namun kadang-kadang terjadi seperti yang kita dengar di Eropa itu. Saudara kasih Tuhan, kita melihat incest ya, Tuhan tidak suka ini. Bukan saja antara ayah atau ibu dengan anak laki-laki, anak perempuan, tetapi kalau kita baca terus juga tentang saudara ya, antara sesama saudara kandung ya, tidak diperbolehkan ya. Mengapa Tuhan tidak memperbolehkan ini? Tentu ada aspek-aspek medis yang terlibat juga di dalamnya, selain bahwa ini tidak natural ya. Manusia menemukan bahwa incest seringkali menimbulkan kelainan pada anak-anak yang dihasilkan. Ada penyakit-penyakit, ada kelainan-kelainan bawaan ya. Mengapa ya? Karena begini, sejak jatuh ke dalam dosa, gen manusia itu semakin lama semakin menurun, semakin banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam gen-gen kita, semakin menumpuk mutasi-mutasi yang tidak benar, dan di dalam diri seseorang ada banyak kelainan-kelainan gen sebenarnya, tetapi yang tertutup ya. Karena kita masih punya backup ya, atau gen backup. Nah, biasanya gen itu dia berpasang-pasangan, dan kalau ada satu gen yang rusak, masih ada satu gen yang lain lagi untuk menutupinya. Tetapi kalau misalnya ada dua orang bersaudara kandung ya, tentu mereka memiliki gen yang serupa. Memang tidak persis sama, tapi serupa, kecuali kembar. Kalau kembar itu kembar yang identik, itu persis sama gennya. Nah, saudara kandung dia punya gen yang serupa karena orang tuanya sama, dan kemungkinan ya, letak-letak kelemahan-kelemahan gen mereka juga mirip-mirip. Oleh karena itu kalau mereka menikah lagi antara sama saudara kandung ini, maka kelemahan-kelemahan dalam gen mereka bisa saling bertemu dalam anak mereka dan menimbulkan kecacatan atau kerusakan genetik yang lain ya. Nah, itulah yang kita dapatkan di sini. Oleh karena itu Tuhan melarang ini ya. Nah, tentu tidak selamanya hal ini dilarang. Pada awal dunia diciptakan, hal ini belum dilarang. Banyak orang bertanya, di manakah Kain atau Habel atau Set ya, kita tidak tahu apakah Habel sudah beristri. Yang jelas Kain sudah beristri, dan kemudian ada Set ya, yang beristri, anak-anak Adam dan Hawa yang lain yang beristri. Nah, mereka mencari istri dari mana? Siapa istri Kain? Adalah pertanyaan yang paling sering diajukan mungkin dalam kitab Kejadian. Jawabannya mudah. Kain menikah dengan salah seorang saudarinya sendiri. Kalau Anda baca dengan teliti di dalam Kejadian pasal 4, pasal 5, di situ sama sekali tidak dikatakan bahwa anak Adam dan Hawa hanya 3 orang, hanya Kain, Habel, dan Set ya. Dikatakan di pasal 5 terutama bahwa sebenarnya Adam melahirkan banyak anak laki-laki dan anak perempuan lain yang tidak dicatat namanya. Dan Kain menikahi salah seorang saudarinya. Set juga menikahi seorang saudarinya. Nah, mungkin ada orang yang berteriak itu incest. Ya benar, itu incest ya, tapi pada zaman itu belum dilarang. Mengapa? Justru pada zaman itu diperbolehkan, dan memang itulah satu-satunya jalan. Kalau tidak, ya bagaimana lagi manusia akan bisa
bereproduksi dan bertambah banyak, berlimpah-limpah. Nah, pada zaman itu tentunya manusia belum lama jatuh ke dalam dosa dan gen mereka masih sangat baik, ya. Belum terjadi akumulasi mutasi, belum terjadi akumulasi kesalahan-kesalahan dalam gen-gen mereka. Nah, karena itu pada zaman itu pernikahan insest tidak berbahaya secara medis. Tetapi sampai dengan tahap tertentu akhirnya Tuhan larang itu. Dan larangan yang kita baca pertama dalam Alkitab ada dalam Imamat pasal 18 di sini. Jadi Tuhan di sini melarang insest, tapi kita harus ingat bahwa sebelumnya insest masih diperbolehkan, terutama antara saudara. Tentu antara ayah dengan anak juga tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, apa lagi yang menarik di sini selain insest antara ayah, anak, saudara kandung, juga dengan paman sendiri, dengan tante langsung, ya tidak diperbolehkan, dengan cucu sendiri tidak boleh, dengan menantu sendiri tidak boleh. Ini semua adalah hal-hal yang Tuhan larang, ya. Nah, kemudian kalau kita baca terus, ya, insest dilarang di sini. Kemudian ayat yang ke-17 kita lihat, ya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan, ya. Jadi tidak boleh sekaligus menikah misalnya dengan seorang janda sekaligus juga dengan anaknya. Ini dilarang oleh Tuhan. Jadi Tuhan juga melarang poligami, ya. Tentu di sini ada poligami yang spesifik yang dilarang, tetapi poligami secara umum juga tidak berkenan, walaupun tidak ditekankan dalam Imamat 18, tetapi Alkitab secara keseluruhan menentang poligami. Dan ketahuilah bahwa sebenarnya Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang menentang poligami, ya. Kitab suci agama lain ada yang memperbolehkan dengan terang-terangan poligami, ya. Ada yang mengatakan boleh sampai 4 wanita. Itu ditentang oleh Alkitab. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya itu tunggal, ya, sehingga keduanya menjadi satu daging, bukan ketiganya, bukan keempatnya. Dan Allah menciptakan Adam dan menciptakan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Hawa, dengan Maria, dengan Siti, dengan yang lain dan sebagainya. Tidak, satu demi satu. Tuhan juga tidak menciptakan banyak laki-laki untuk satu perempuan, tidak, saudara. Dan Alkitab adalah kitab yang menentang poligami. Nah, mungkin ada yang berkata, tapi banyak tokoh dalam Alkitab berpoligami. Ya benar, itu adalah kesalahan mereka. Alkitab mencatat kesalahan mereka. Dan mengapa? Mungkin ada yang berkata bahwa dalam Perjanjian Lama seringkali kurang penekanan untuk melawan poligami. Ya, kadang-kadang Tuhan tahu bahwa manusia yang sudah penuh dengan dosa, manusia akan tetap berpoligami karena hawa nafsu mereka. Dan dalam Perjanjian Lama Tuhan dengan sengaja, ya, justru kasihan dengan wanita-wanita yang dipoligamikan, dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, ya, jalan cerai dan lain sebagainya, walaupun Tuhan benci dengan perceraian. Dan Tuhan mencatatkan betapa konsekuensi yang menghancurkan poligami itu. Kita bisa ingat tokoh yang sering disebut, misalnya Abraham, ya, Abraham yang pernah berpoligami. Hagar, ya, pernah diambilnya sebagai istrinya, tapi itu atas desakan Sarah sebenarnya, dan hati Abraham sendiri tidak pernah ingin. Dan Tuhan mencatat konsekuensi tragis yang terjadi, sehingga terjadi rivalitas dalam keluarganya. Dan anaknya Ishak dengan anaknya satu lagi Ismail berseteru terus hingga ribuan tahun, ya, bahkan sampai hari ini konflik Arab Israel tidak berhenti-henti. Yakub, kita tahu poligaminya, apa yang terjadi, bagaimana rumah tangganya tidak pernah tenang, ya. Salomo, salah satu lagi tokoh yang banyak disebut-sebut berpoligami. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan apa yang dilakukan Salomo itu hal yang baik dan benar. Anda harus bisa membedakan apa yang diajarkan Alkitab dengan apa yang dicatat oleh Alkitab. Dan Alkitab justru mencatat bahwa Salomo jatuh karena pilihan dia akan banyak wanita yang menjadi istrinya itu. Oke. Nah, jadi kita melihat Tuhan sangat menentang poligami di sini, ya. Apalagi poligami yang keterlaluan, ya. Seorang janda mungkin beserta dengan anaknya sekaligus diambil dan dua-duanya menjadi istri sekaligus. Ini hal yang sangat tidak natural dan tidak boleh. Ya, coba kita baca terus ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Ya, beberapa poin lagi yang dibahas oleh Tuhan di sini. Yang pertama adalah jangan juga berpoligami sekaligus dengan dua orang kakak beradik, ya. Dan seorang kakak dengan adiknya langsung diambil menjadi istri. Tentu, ya, Yakub pernah melakukan ini, waktu itu memang belum dilarang, tetapi kita telah mengetahui juga betapa kacaunya akhir dari pernikahan itu, ya. Betapa banyak istilahnya sakit hati yang timbul, rivalitas, kecemburuan,
betapa istri-istri itu saling berperang, apalagi mereka kakak adik. Mungkin kakak adik dari dulu memang sudah ada rivalitas antara Rahel dengan Lea. Lea merasa bahwa dirinya selalu dikesampingkan, dan Rahel yang lebih cantik yang selalu mendapat tempat yang prominent, dan dia merasa Rahel merebut Yakub. Rahel juga menganggap Lea merebut Yakub, ya. Dan satu hal yang bisa kita katakan untuk Yakub adalah bahwa dia tidak dengan kesadaran sendiri atau tidak dengan istilahnya kerelaan hatinya masuk dalam situasi seperti itu, melainkan ditipu oleh Laban. Tapi bagaimanapun juga Alkitab telah memberitakan kepada kita akhir yang tragis. Walaupun akhirnya memang Tuhan memakai itu semua untuk menghasilkan suatu bangsa yang besar, tetapi tentunya keluarga Yakub akan jauh lebih harmonis, bahagia kalau dia tidak pernah berpoligami. Satu hal yang saya ingin tegaskan sebelum saya lupa, bahwa ada satu pengecualian atau salah satu aturan di sini, yaitu yang di ayat ke-16, ya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Pengecualiannya adalah kalau saudaranya itu mati tanpa meninggalkan keturunan. Nah, ini yang disebut sebagai levirate marriage dalam bahasa Inggris. Ini diatur juga dalam kitab suci. Jadi kalau seseorang mati, sudah punya istri, tidak meninggalkan keturunan, ya, maka saudaranya yang terdekat harus justru malah mengambil istrinya itu untuk membangkitkan keturunan baginya. Ya, ini adalah peraturan. Jadi ini adalah kekecualian untuk ayat yang ke-16 itu. Ayat yang ke-19, Tuhan menetapkan bahwa para saat cemar kain, saat haid, ya, tidak melakukan hubungan seksual. Ini tentunya untuk mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi tidak kapan saja dia mau maka dia bisa melakukannya, ya, tapi ada waktu-waktu yang secara natural memang tertutup bagi dia. Dan dengan cara demikian manusia bisa belajar untuk berdisiplin, belajar untuk mengendalikan dirinya. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, melainkan kita dikendalikan. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak masalah kalau bisa kita kendalikan, tapi kalau itu mengendalikan kita, maka itu menjadi problem dan dosa. Seksualitas adalah salah satunya. Ketertarikan antara lawan jenis, itu adalah hal yang normal, hal yang Tuhan tanamkan antara diri seorang pemuda, seorang pemudi. Tapi kalau itu kita biarkan mengendalikan diri kita, menjadi hawa nafsu, itu menjadi hal yang jelek, ya. Semangat untuk misalnya bekerja keras untuk mencari kehidupan yang baik, untuk mencari uang, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau itu dipakai untuk menguasai kita sehingga kita mementingkan itu lebih daripada Tuhan, maka itu telah menjadi sesuatu yang sangat buruk. Oleh karena itu Tuhan ingin menjaga agar orang Israel sini tidak dikuasai oleh hawa nafsu, melainkan dapat mengendalikan diri. Jadi yang ke-20, di sini ada satu lagi penyimpangan seksual yang Tuhan tentang, yaitu adalah perzinahan, ya. Jadi Tuhan telah menentang incest, Tuhan menentang poligami, Tuhan menentang juga perzinahan. Tanya, janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Nah, ini adalah hal yang sudah dianggap biasa di zaman modern ini. Kalau kita menonton Hollywood, kita menonton banyak film-film, itu sepertinya hal yang biasa, ya. Laki-laki, ya, istilahnya membohongi istrinya, dan makin banyak juga istri yang membohongi suaminya. Mereka ketemu di kantor mungkin dengan teman yang lebih menarik, yang lebih care, ya, mereka tenggelam dalam dunia kerja masing-masing, mereka punya simpanan masing-masing. Ini adalah hal yang sudah biasa bagi dunia ini, tetapi tidak boleh menjadi hal yang biasa bagi kita. Ini tetap menjadi sesuatu yang menajiskan bagi kita, sesuatu yang seharusnya membuat kita sedih. Terlalu banyak, ya, komedi-komedi, terlalu banyak lelucon-lelucon yang sudah diucapkan, ya, mengenai hal-hal seksual yang seharusnya adalah hal yang kudus, hal yang tabu, hal yang tidak boleh diucapkan sebagai suatu olok-olok, ya. Dosa seringkali dijadikan lelucon, ya, dan ini membuat orang tidak sensitif dengan dosa. Ada satu penelitian dan suatu observasi yang sangat bagus sekali yang saya pernah baca, bahwa Amerika bisa semakin kacau dan terjadi revolusi seksual, dan orang semakin tidak lagi mentaati norma-norma seksual karena yang pertama adalah karena itu mulai dikomedikan, itu mulai dibuat lelucon, mulai ada film-film yang lucu tentang penyimpangan-penyimpangan dan dosa-dosa yang ditampilkan dalam kelucuan, seolah-olah itu adalah hal yang menarik, hal-hal yang bisa kita tertawakan. Nah, ini adalah hal yang sangat menyedihkan, dan itu akan membangun jalan raya menuju kepada kehancuran moral.
Intinya Tuhan sangat membenci perzinahan. Bahkan kita akan baca nanti bahwa orang yang berzina Tuhan hukum mati di dalam Perjanjian Lama. Mengapa? Karena dia telah mengingkari janji. Dia mengingkari janji yang telah diucapkan. Berapa banyak orang hari ini yang ketika di depan altar, di depan mesbah, bukan mesbah ya, di depan mimbar maksudnya, ya mempersembahkan dirinya dan berikrar saling setia, berikrar akan mengambil suami, mengambil istri, ya, sampai maut memisahkan katanya, tapi mengingkari itu. Oh, betapa Tuhan benci ya perceraian, Tuhan benci perzinahan. Oke, kita lanjutkan sekarang ayat 21 sampai ayat 23. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Ayat 21 sedikit menyimpang dari tema seksual, tetapi mungkin tidak menyimpang seluruhnya. Di sini berbicara mengenai jangan mempersembahkan anak-anak kepada Molok. Ini adalah suatu praktek yang sangat keji sebenarnya. Saya rasa manusia yang masih punya hati nurani dan masih punya istilahnya secarik moral sekalipun dalam hati nurani mereka akan sangat-sangat terkejut dengan praktek ini. Bahkan pencuri dan pembunuh sekalipun biasanya menyayangi anak-anaknya sendiri. Tapi di sini ada orang-orang yang sudah begitu jatuh di dalam dosa dan begitu kehilangan hati nurani sehingga mereka mempersembahkan anak-anak mereka dalam api ya. Dan dewa yang biasa menjadi target penyembahannya adalah dewa Molok. Saya katakan tidak selalu ini menyimpang dari kelainan seksual, karena biasanya penyembahan berhala memang diiringi dengan orgi-orgi atau pesta-pesta seksual ya. Di zaman itu ya, di zaman Perjanjian Lama, bahkan zaman Perjanjian Baru sekalipun, ada banyak pelacur-pelacur bakti atas nama dewa-dewi tertentu. Biasa mereka akan tinggal di kuil-kuil ya, seperti di Korintus ada pelacur bakti yang besar sekali di situ, dan orang yang mau membawa persembahan, yang mau menyembah di kuil kepada dewa tertentu ya, maka selain membawa persembahan, mereka akan bersetubuh dengan seorang pelacur bakti di situ, dan kemudian memberikan persembahannya kepada pelacur itu. Jadi pelacur itu hidup dari persembahan-persembahan kepada dewa-dewi itu, dan mereka menyediakan servis ya. Jadi semacam ya prostitusi yang atas nama agama. Ini adalah hal yang sering, dan saya tidak akan heran kalau misalnya penyembahan kepada Molok juga disertai setelah persembahan anak-anak itu dengan pesta-pesta orgi seksual yang menyesatkan. Tentu Tuhan sangat membenci akan hal-hal itu. Dan saya tidak perlu banyak komentar lagi tentang betapa keji dan betapa jahatnya membunuh anak-anak untuk dipersembahkan kepada Molok. Tetapi hanya satu saja yang saya observasi, bahwa banyak orang hari ini tanpa tadeng aling-aling, tanpa sedikit pun rasa bersalah, mengaborsi anak mereka. Di Cina ini dilakukan banyak kali, di Amerika Serikat, di banyak negara barat aborsi sudah menjadi suatu hak katanya. Kadang-kadang perdebatannya disebut atau pro-choice atau pro-life ya. Apakah pro-choice ya, jadi wanita berhak memilih, tapi sebenarnya dia tidak berhak memilih. Saya tidak berhak memilih apakah adik saya mau hidup atau mau mati. Saya tidak berhak memilih misalnya tetangga saya mau hidup atau mati. Itu hak Tuhan ya. Tidak semuanya adalah hak kita untuk memilih. Dan kita justru harus sadar bahwa itu adalah anak-anak juga, dan mereka mati diaborsi. Dan kita kalau mendukung hal itu, maka kita sama saja mendukung mempersembahkan anak kepada Molok ini. Ayat 22 berbicara mengenai homoseksualitas. Ini penyimpangan seksual yang lain, saudara. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Saya harap orang-orang dan gereja-gereja yang liberal membaca ayat ini dengan sangat hati-hati. Ini adalah ayat yang tegas. Tuhan menentang homoseksualitas. Tetapi begitu banyak, terutama di negara-negara barat hari ini, orang yang gereja bahkan yang menabiskan hamba Tuhan homoseksual. Anda bisa bayangkan, jangankan anggotanya homoseksual. Saudara, saya tidak membenci kaum homoseksual, saya mengasihi mereka, saya ingin mereka bertobat. Tapi saya tidak akan tedeng aling-aling dan mengatakan bahwa gaya hidup mereka adalah dosa. Dunia hari ini adalah dunia yang semakin menerima homoseksualitas. Dan ini mengingatkan kita akan kata-kata Tuhan bahwa akhir zaman akan semakin parah. Sodom dan Gomora akan kembali terulang di dunia ini. Camkanlah saudara yang kasih Tuhan. Mungkin di Indonesia kita belum begitu merasakannya, tapi di Amerika, di Kanada, di negara-negara Eropa, homoseksual begitu berkuasa, bahkan
gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang setia, yang di mimbar berkhotbah menentang homoseksualitas bisa didenda, bisa dipenjara. Itu terjadi di Kanada, itu sudah banyak didokumentasikan, itu terjadi di Eropa ya. Anda disebut homofobia, Anda dikenakan hate law, katanya hukum kebencian, katanya kita benci homoseksual kalau kita menentang mereka. Tidak, kita tidak benci mereka. Kita ingin mereka bertobat, kita ingin mereka selamat. Tapi kita tidak akan berhenti untuk memberitakan bahwa mereka salah. Dan dunia sekarang mengganti ya. Dulu kita katakan itu adalah kaum Sodom ya. Kita mengatakan tindakan mereka sebagai tindakan sodomi, tapi dieufemismekan homoseksual terdengar sebagai sesuatu yang ilmiah. Bahkan lebih hebat lagi disebut gay ya. Bahkan disebut juga gaya hidup alternatif ya, dan lain sebagainya. Ini adalah eufemisme. Padahal Alkitab menyebutnya suatu kekejian. Coba kita buka satu ayat yang juga terang-terangan menentang homoseksualitas dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ya. Ayat yang ke-26 misalnya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Tuhan menyebutnya kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Tuhan berkata bahwa orang-orang demikian akan menerima dalam diri mereka hukuman yang setimpal. Dan penyakit AIDS hari ini, virus HIV, adalah penyakit yang mayoritas mengenai orang-orang homoseksual, saudara. Memang ada banyak orang-orang lain yang terkena yang bukan homoseksual ya, tetapi mayoritasnya, apalagi di negara-negara barat ya, terjadi pada orang-orang homoseksual. Di Indonesia sendiri, HIV menyebar paling cepat melalui pengguna narkoba suntik ya. Jadi bagaimanapun juga HIV adalah suatu penyakit yang banyak dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas dosa. Nah, saya tidak katakan bahwa tidak ada orang-orang yang tidak bersalah yang terkena, bisa saja itu melalui transfusi darah dan lain sebagainya. Dan kita perlu bagaimanapun juga orang yang kena HIV AIDS, kita perlu tetap ulurkan tangan kepada mereka. Kita tidak membenci mereka, kita ingin menyelamatkan mereka, dan kita ingin mereka bertobat dari dosa apapun yang mereka lakukan. Apalagi kalau mereka orang yang merupakan korban, misalnya transfusi darah dan lain sebagainya, kita perlu merangkul mereka. Oke, nah kita lihat lagi ayat 23 di sini, kembali ke dalam Imamat 18. Ini adalah suatu penyimpangan lagi yang sangat menjijikkan ya. Ini yang kita sebut sebagai bestiality ya. Jadi Tuhan menentang incest, Tuhan menentang poligami, Tuhan menentang homoseksualitas, Tuhan menentang bestiality. Bestiality adalah persetubuhan antara manusia dengan binatang. Mungkin ada yang berpikir ini adalah hal yang najis, yang jijik, yang tidak bisa dibayangkan ya. Memang benar saudara, saya tidak bisa membayangkan apa yang bisa mendorong seseorang sedemikian gilanya, tapi itu terjadi saudara. Terjadi ya. Dan ada yang mengatakan bahwa virus HIV bisa masuk dan muncul pada manusia karena persetubuhan manusia dengan monyet bahkan ya, karena virus HIV sudah diketahui bertahun-tahun sebelumnya ada pada diri monyet ya. Dan mengapa bisa timbul HIV pada manusia belakangan ini ya, itu dipertanyakan. Dan dirujuk-rujuk mungkin memang terjadi persetubuhan antara manusia dengan monyet yang pernah terjadi. Ini adalah hal yang sangat-sangat menjijikkan bagi Tuhan tentunya, suatu hal yang benar-benar memuakkan ya. Dan kita tidak perlu banyak-banyak membahas ini. Saya rasa ini hal yang cukup jelas. Coba kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Pasal ini diakhiri dengan nada yang tepat ya. Akulah Tuhan Allahmu, kata Yehova. Memang penegasan lagi, siapa dia, siapa yang memberi perintah, mengapa kita perlu taat padanya.
Dia yang mempunyai bumi, dia yang punya tanah atas mana kita berpijak. Dan dia berkata bahwa tanah itu sudah memuntahkan bangsa yang sebelum kamu, mereka yang melakukan semua itu. Ini bukan barang baru, saudara. Apa yang terjadi sekeliling kita, perzinahan yang marak, homoseksualitas yang meningkat, ini bukan hal yang baru. Ini sudah pernah terjadi dan Tuhan sudah pernah menurunkan hukumannya. Api dan belerang atas Sodom dan Gomora, pedang, kelaparan, dan bencana atas orang-orang Kanaan, dan banyak lagi yang lain yang telah Tuhan halau. Dan Tuhan mewanti-wanti, jangan kamu melakukannya, supaya kamu juga jangan dihalau. Toh kita hidup ini menumpang pada bumi yang telah Tuhan ciptakan, ya. Bahkan kita sendiri adalah ciptaannya. Oleh karena itu, saudara, jangan kita menentang dia. Betapa banyak orang yang memberontak kepada Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan tidak berhak atas hidupnya dan lain sebagainya. Betapa pikiran yang konyol, ya. Dia adalah pencipta kita. Kita tidak memiliki diri kita sendiri sebenarnya. Tubuh kita disewakan bagi kita seolah-olah. Oleh karena itu kita perlu untuk hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Ayat 29, ya. Semua orang yang melakukan ini harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Tidak cukup kita berseru-seru dan kita menentangnya secara pribadi, tapi secara sosial kita harus bergerak, ya. Pada zaman itu orang-orang demikian akan dilempari mati dengan batu, ya. Pada zaman ini tentunya kita tidak dengan sendirinya menghukum mati, tapi kita harus aktif ikut ambil bagian, ya. Kita ikut politik, kita memilih, ya. Kita memilih pemimpin-pemimpin yang dengan haluan, pikiran haluan yang sama. Kita mencoba untuk menggolkan hukum-hukum undang-undang yang menetapkan hukuman yang berat kepada pelanggar-pelanggar yang demikian. Itu tanggung jawab kita, saudara, ya. Tuhan bilang bahwa mereka harus dilenyapkan. Oleh karena itu, orang Kristen yang Alkitabiah adalah orang Kristen yang setuju dengan hukuman mati. Orang liberal tidak setuju dengan hukuman mati dengan berbagai alasan yang konyol-konyol. Tapi Tuhan menetapkan hukuman mati dan kita setuju hukuman mati asal saja atas proses hukum yang tepat. Oke, sangat indah. Pasal 18 sangat penuh dengan instruksi dan kita merefleksikan kondisi masyarakat sekeliling kita yang semakin kacau. Baiklah kita semakin bersandar pada Tuhan, berseru menantikan kedatangannya. Kita maju terus sampai kita bertemu lagi dalam sesi yang berikutnya dalam acara Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Siwan Sain Liao undur diri dulu. Sampai jumpa. Maranatha.